Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi menjelang siang hari ini? Semoga kabar Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ikhwan akhwat masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyapa ikhwan akhwat yang menyimak acara Radio Silaturahim melalui audio streaming di www.radiosilaturahim.com dan juga ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui aplikasi Rasil yang ikhwan akhwat dapat download di aplikasi Store. Langsung saja kalau untuk ikhwan akhwat yang belum download bisa langsung saja download. Dan juga ikhwan akhwat para pemirsa Rasil TV yang menyimak melalui Rasil TV di channel YouTube. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Semoga kabar Anda juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kami juga menyapa ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang berada di daerah yang tentunya berada di wilayah Sukabumi, yang berada di wilayah Semarang, dan juga yang berada di wilayah Jogja, Banyuwangi, Batam, dan juga Pontianak, dan berada di wilayah Palembang. Semoga kabar ikhwan akhwat juga masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita masih di bulan suci Ramadan ini. Semoga bulan suci Ramadan ini segala bentuk ibadah kita dan juga segala bentuk aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga untuk para pendengar kita yang mendengarkan melalui Radio Sel FM yang berada di Batam, bisa didengarkan di dua negara, ada di Johor Malaysia dan juga yang berada di wilayah Singapura. Semoga kabar ikhwan akhwat yang berada di sana juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, senang sekali rasanya Muhammad Anis Mualim di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dapat hadir kembali secara langsung dalam program acara Kesehatan Islami di edisi hari ini, yaitu di hari Sabtu di tanggal 5 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan di tanggal 17 April 2021. Nah, alhamdulillah kita dapat hadir secara langsung dan juga alhamdulillah juga narasumber kita juga bisa hadir, bisa menyampaikan ilmunya, berbagi kepada ikhwan akhwat dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita sudah masuk di 5 Ramadan dan mudah-mudahan ikhwan akhwat yang sedang menjalankan ibadah puasanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sapa untuk narasumber kita yang akan memberikan tips dan juga ilmunya kepada kita semua dalam pembahasan mengenai puasa itu menyehatkan loh. Bersama Bapak RM Alfian RSI, Rumah Sehat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat ya Pak Alfian? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga kabar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin Allahumma amin. Untuk Rumah Sehat Indonesia juga kabar sehat walafiat Pak ya? Semuanya sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala Sampai protokol kesehatan semua tetap terjaga Pak ya? Tetap dong, harus. Masya Allah. Ini saya senang sekali dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Pak Alfian dengan waktu yang sangat padat. Masya Allah, Pak Alfian bisa hadir kembali, bisa mengisi tentunya di acara kita di ruang kesehatan Islami Pak Alfian ya. Iya, sama-sama. Masya Allah. Yang penting diniatkan ibadah, nah itu dapat pahala. Iya. Kalau ditanya puasa pasti puasa Pak Alfian. Puasa lah, insyaallah. Untuk agenda ini nggak ada Pak Alfian ya untuk pulang ke kampung halaman? Belum lah. Belum ya? Belum ada kepikiran karena kan masih nggak boleh mudik kan. Iya, jadi ikut perintah dari pemerintah Pak. Iya. Masya Allah. Ya Pak Alfian, kita membahas mengenai puasa itu menyehatkan loh. Oke. Wah, sehat tentunya. Apa nih Pak maksud dari puasa itu menyehatkan? Nah, pasti para pendengar Radio Silaturahim juga pemirsa Rasil TV sangat penasaran ya, apa sih yang bikin sehat ketika kita berpuasa Pak ya? Masya Allah. Seperti apa? Nah, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kami juga akan mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin
memberikan konsultasi ataupun komentar, tanggapan, bisa langsung aja di line telepon ya di 0218451512. Untuk Ikhwan Akhwat yang ingin mengirimkan konsultasinya juga di line WhatsApp bisa di 0811199970. Untuk pertanyaan bebas Pak ya? Bebas. Mungkin ada keluhan apa, Iya, mungkin bisa langsung bebas. ditanyakan ke Pak Alfian. Nah, nanti kita akan berikan informasi juga untuk alamat praktiknya Pak Alfian ya. Insya Allah nanti kita dengarkan dulu materi yang akan disampaikan oleh Pak Alfian mengenai puasa itu menyehatkan loh. Masya Allah. Silakan Pak Alfian. Oke. Terima kasih Mas Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Sabtu ketiga ya. Pas Ramadan. Jadi ini saya bahas tentang puasa itu menyehatkan ya. Ya sebenarnya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tetapi saya akan tambahkan kenapa puasa itu bisa menyehatkan ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Mohon maaf nih agak serak ya, karena nggak minum ya. Nah ini adalah hikmah puasa ya. Di sini bisa dilihat nih kalau teman-teman yang melihat YouTube ya, YouTube-nya Rasil. Di sini ada paparan saya. Kenapa puasa itu untuk penderita diabetes bisa menyehatkan ya. Dari aspek gizi, puasa paling tidak akan mengurangi asupan zat gizi ya, jelas ya, karena kita mengurangi kalori yang masuk ya, terutama kalori sekitar 20-30% ya, sehingga mengurangi resiko diabetes tipe 2. Mekanismenya adalah pengurangan konsumsi kalori secara fisiologis akan mengurangi sirkulasi hormon insulin dan kadar gula darah. Hal ini akan meningkatkan sensitivitas hormon insulin dalam menormalkan kadar gula darah dan menurunkan suhu tubuh. Jadi sangat penting banget, sangat penting bagi orang yang diabetes ya. Jadi orang diabetes itu tipe 2 ya, terutama tipe 2 ya. Jadi kalau dia puasa berarti kan kalori yang masuk tuh berkurang ya, makanya kita kalau puasa yang benar ya, kalau puasa yang benar, nah kita bisa menurunkan berat badan juga Mas Anis. Jadi iya dong, karena kan kalori kita berkurang ya kan, kita makan tersimpan di hati dan di otot ya kan, karena nggak ada energi tadi kita butuhkan, nggak ada gula lagi, nah yang disimpan di hati dan di otot tadi dipecah ya supaya menjadi energi ya. Kalau nggak ada, lemak dipecah, makanya kita puasa itu pasti kurus ya, kalorinya berkurang ya. Jadi sensitivitas insulinnya makin bagus karena yang bekerja hormon glukagon ya. Kalau kita makan, insulin yang kerja, tapi kalau kita puasa, hormon glukagon yang bekerja, jadi dia istirahat. Jadi makanya puasa itu menyehatkan bagi orang diabetes. Kenapa? Karena 12 bulan, 11 bulannya kita makan, 1 bulannya kita off ya. Off maksudnya istirahat. Ya istirahat. Nah makanya tadi saya bilang jangan 4 sehat 5 sembarangan, tapi ya sudah puasa full, pagi sahur ya, malam maghribnya ngembat, habis isya ngembat ya, habis maghrib ngembat ya, terus habis tarawih ngembat lagi ya kan. Nah itu ya makanya banyak orang kok saya puasa makin gemuk ya, karena malamnya balas dendam. Nah itu kan panjang tuh malam itu, bisa dia maghrib, bisa dia mau pergi isya itu makan lagi ya kan, habis tarawih dia makan lagi, tidurnya malam makan lagi ya. Nah jadi itu tidak terkuras akhirnya. Jadi puasa itu sebenarnya menguras ya, menguras karena dia tadi ngambil gula di hati ya, ngambil gula di otot yang tersimpan selama kita 11 bulan makan 4 sehat 5 sembarangan ya. Nah terus dia mecah lemak ya, mecah lemak.
Kenapa dia mecah lemak? Karena tidak ada lagi yang tersimpan. Akhirnya lemak dipecah dia supaya menjadi energi. Nah, hormon yang kerja tadi yang saya bilang glukagon, ya insulinnya istirahat, 11 bulan dia kerja, digantikan dengan glukagon. Nah, makanya dia akan meningkatkan sensitivitas hormon insulin, ya. Jelas ya. Jadi sangat jelas banget ya, puasa ini menyehatkan ya. Jadi orang yang diabetes puasa aja, jangan khawatir ya. Nggak ada masalah kok ya. Sahur ikut, tapi kurangi asupan-asupan yang mengandung karbohidrat ya, ganti dengan beras merah ya. Terus kurangi dengan tepung ya, manis-manisnya ganti dengan gula dari daun ya, daun stevia bisa ya. Terus sahurnya dengan apa? Dengan protein boleh ya, putih telur boleh, ikan boleh, ayam boleh ya. Kenapa? Karena kalau dia makan yang berkarbohidrat atau yang manis, gulanya naik ya. Makanya dengan makan itu gulanya tidak naik ya. Nah, boleh diganti tadi gula stevia dari daun ya. Terus karbonya ganti beras merah atau beras hitam ya. Atau cara lama ya, cara lama itu masaknya itu diliwet dulu ya, kalau kita tuh dikukus dulu ya. Dikukus dulu kan, air tajin itu banyak tuh, air tajinnya yang busa-busa itu, nah itu buang ya. Masukin air agak banyak, tajinnya buang ya, baru masuk ke dandang ya, dandang cara lama ya. Jadi kalau sekarang kan pengennya instan ya, cetak langsung jadi magic langsung. Nah, kalau di rumah kita masih cara lama ya. Cuman rice cooker itu untuk tempat memanaskannya ya. Jadi rice cooker, jadi setelah didandang selesai masak, kita pindahin ke rice cooker. Kenapa? Untuk menghangatkan ya, lebih gampang. Jadi di rumah kita begitu dengan cara lama ya. Karena mengurangi asupan gula ya. Makanya kita, apalagi saya kan masih termasuk gemuk ya, tapi dibandingkan dulu ya jauh lah ya. Nah, itu harus mengurangi karena takutnya diabetes tipe 2 ya. Makanya puasa itu menyehatkan. Nah, terus buah-buah juga kita pilih jangan yang manis ya. Kita pepaya boleh ya. Terus bengkuang boleh, alpukat boleh ya. Alpukat dicampur dengan gula dari daun stevia boleh ya kalau pengen manis ya. Kalau sudah manis ya sudah, nggak usah kan. Orang yang sudah manis makin manis lagi kan. Semutin ya. Nah, jadi apalagi tadi alpukat, pepaya, bengkuang. Itu yang nggak manis Pak ya? Yang aman ya. Jambu kristal ya. Pir masih boleh, apel ya. Terus apa lagi? Buah naga tapi putih. Kalau yang merah manis ya. Nah, itu boleh semua ya buat yang diabetes ya. Tapi kalau jeruk ya, kiwi, manggis ya, apalagi rambutan, duku, itu nggak boleh, langsung naik pasti. Nah, dengan dia mengontrol itu, dia bisa latihan nantinya. Next berikutnya setelah dia puasa, dia biasa ngelatih sebulan. Nah, nanti habis puasa itu dia bisa ngelatih. Nah, hanya lebaran itu ya jangan lebar ya, jangan lepas ya. Maksudnya kalau misalnya sudah over, besoknya puasain lagi. Biasanya lambung itu mengecil lagi. Jadi kita bisa mengontrol lagi. Betul. Ya. Nah, itu tipsnya. Sangat manfaat. Nah, apabila kita ada yang diabetes, saatnya sekarang kita memulai ya. Atau sebelum-sebelumnya sudah biasa puasa Senin Kamis ya. Nah, diabetes itu apa? Sudah pernah saya jelasin yang kemarin ya. Itu nggak usah kita jelasin lagi ya. Diabetes itu insulinnya, kalau tipe 1 insulin tidak bekerja, pabriknya nggak ada, pabriknya rusak, dia harus bantuan dari luar ya. Tapi kalau dia tipe 2 pabriknya ada, ya ini ibarat aja ya, pabriknya ada tapi jumlah insulinnya kurang, jumlah produksinya kurang ya, itu makanya dia tidak bisa mengolah menjadi energi ya. Makanya orang diabetes itu sering lapar ya, sering haus ya. Karena apa? Tidak bisa menjadi energi ya. Jadi kayak kunci untuk masuk ke sel target ya. Nah, tadi ya saya bilang ya, glukagon yang kerja di sini ya untuk melepas glycogenolisis ya. Kalau dia pemecahan lemak, gluconeogenesis ya. Ini bahasa biokimia ya. Nah, kenapa penting ya? Karena tadi ya
supaya kita tidak menjadi efek jangka panjang ya. Kita juga perlu asupan gula. Kenapa asupan gula itu? Karena dibutuhkan otak dan epitel germinal gonad ya, retina juga ya. Nah, dari karbo tadi yang kita makan dari beras merah udah cukup ya, itu. Nah, kalau efek jangka panjang kita tidak atur ya, gula ini akan menyebabkan stroke. Banyak pasien saya yang datang kena stroke dan jantung. Kenapa? Karena di tubuh dia sudah mengendap gula banyak ya. Nah, kadang-kadang orang gula ini dia datang sama kita, oh saya sudah ngatur makan, saya nggak makan lagi Pak Alfian ini gitu kan. Nah, terus kita gali ya, kita gali, Bapak makan apa pagi gitu kan. Ya pura-pura nggak tahu aja, pasti akan tersebut dia kalau dia gulanya naik turun ya. Apalagi sudah kita kasih herbal ya, dia tetap naik. Nah, pasti dia makannya 4 sehat 5 sembarangan. Jadi pola makan ya Pak Alfian? Pola makan udah biasa itu. Saya sudah banyak ngadepin pasien yang begitu ya. Jadi makanya memang pasien tuh harus kerjasama ya, nggak boleh nggak kerjasama. Kemarin ada juga yang sudah edema ya, jadi airnya sampai ke jantung sudah, karena pengaruh jantungnya nggak kuat mompanya. Saya sudah bilang minumnya ditakerin gitu kan, dia bilang udah minum ditakerin Pak Alfian ya. Saya minum 600 ml sampai 800 ml sehari. Tahu-tahu dia ngomong makan buah. Buah itu kan mengandung air juga. Oh, jadi dia nyemil juga Pak ya? Nah, buah itu mengandung air, makanya dikukus dulu saya suruh supaya elektrolitnya kebuang ya. Nah, makanya kalau kita semakin sering praktek ya, sering menemui pasien berbagai macam, itu jam terbang ya, jam terbang, dan kita tahu karena kita sudah biasa ya. Saya sudah 11 tahun ya praktek ya. Nah, terus menyebabkan kebutaan karena retinopati ya, karena gula itu numpuk, dia akan menyumbat aliran darah di mata ya, sehingga dia terjadi pecah pembuluh darah ya, bisa ya. Terus peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sukar sembuh. Nah, makanya ada pasien-pasien yang lukanya sukar sembuh itu kenapa? Pasti gulanya tinggi ya. Gula tinggi itu tidak bisa sembuh luka karena di dalam darah dia tuh mengandung gula ya, dalam darah itu mengandung gula. Jadi luka itu suka sembuh. Kenapa? Karena gula itu karamel, nutup pembuluh darah ya. Makanya orang gula itu kadang-kadang hitam kakinya kan. Mas Anies lihat aja hitam kakinya ya. Kenapa? Karena nekrosis, jaringannya mati karena nggak ada supply lagi. Darah itu kan bawa nutrisi dan oksigen Mas Anies. Selama dia ketutup, kesumbat dengan gula ya berarti hitam karena nggak ada darah dan nutrisi yang jalan. Makanya orang gula pasti dia baal ya. Kesemutan dulu awalnya tuh kayak nginjak pasir-pasir Mas Anies, kayak lengket-lengket, kayak nginjak pasir ya, terus kesemutan ya, terus ke baal. Nah, terus nekrosis hitam biasanya ya itu. Terus ginjalnya menjadi rusak dan gagal berfungsi ya, jelas juga karena tadi arteri tadi bisa ke karotis yang menyebabkan stroke, bisa ke kardio, ke jantung ya, terus bisa ke karotis, renalis ya, renalis ke ginjal ya. Jadi bisa ke jantung, bisa ke stroke ya, pembuluh darah otak, bisa ke ginjal karena ketutup tadi ya arterinya ya. Arteri korona, arteri karotis, arteri renalis ya. Nah, gangguan sel saraf sehingga reaksi terhadap rangsang terganggu. Nah, makanya tadi saya bilang orang gula kadang-kadang baal dia, sensornya terganggu ya. Misalnya kita ada jarum atau yang hangat, ya suhu aja, suhu kadang-kadang dia nggak bisa merasakan suhu loh Mas. Biasa aja gitu ya. Dia mau panas mau dingin nggak tahu ya. Atau dia pakai sendal, kadang pakai sendal itu dia copot, dia nggak tahu dia pakai atau enggak ya, karena tadi yang tadi saya bilang ya, karena dia terganggu sudah baal ya, jadi dia tidak merasakan ya. Jadi gangguan sensorinya terganggu sarafnya ya. Gangguan fungsi seksual udah jelas banget, orang gula itu pasti impoten ya. Kenapa? Penis itu ya maaf aliran darah ya. Jadi penis itu aliran darah Mas. Jadi kalau aliran darah tidak banyak ke situ ya otomatis ya kan turun dia ya, makin lama makin turun makin kecil nanti ya itu. Nah, mekanisme herbal, bolehlah saya sebutin lagi nanti herbal ya, biar teman-teman ya yang mendengarkan
bisa mencatat ya, jangan lupa ada sediakan kertas dan pena ya. Tapi sudah minggu lalu sudah ya. Ini saya hubungkan dengan puasa ya. Jadi mekanisme obat herbal untuk mengontrol gula darah itu adalah melalui penghambatan hidrolisis ya, menjadi glukosa di saluran cerna, sehingga mengakibatkan jumlah glukosa yang terserap ke darah menurun ya. Jadi dia pemecah karbohidrat untuk menjadi gula di saluran cerna, dihambatnya. Jadi tidak banyak yang bertumpuk di darah ya. Satu lagi, yang kedua, penghambatan pembentukan gula di hati ya, gula di hati atau di otot ya. Ketiga, meningkatkan sekresi insulin dan sensitivitasnya dan meningkatkan ambilan glukosa ya. Jadi meningkatkan sekresi insulin dan sensitivitasnya dan meningkatkan ambilan glukosa seperti di hati dan di otot tadi ya. Jadi 3 mekanisme obat herbal yang untuk diabetes. Nah, tadi puasa sudah dapat, ditambah lagi herbal ya, insya Allah turun kalau ngikutin. Nanti kalau sudah ngikutin, cek lab setelah lebaran ya, tapi jangan pas lebaran tuh pasti tutup. Bukan pas lebaran tutup Mas, pas lebaran makanya banyak ya. Nanti ceknya HbA1c kalau mau ya, gula puasa sama HbA1c aja, insya Allah turun ya. Kalau pernah cek sebelumnya, nanti cek lagi testimoni ya, mudah-mudahan insya Allah turun ya. Nah, testimoni ya. Nah, ini sudah ada tanamannya brotowali ya, ada kayu manis ya, ada buah pare bisa kita gunakan, umbi bawang, daun sambiloto, biji kedelai. Nah, ini langsung herbalnya aja ya. Nah, resep herbalnya bisa kita gunakan, tapi pahit ya, sambiloto brotowali ini pahit ya. Kalau misal nggak mau pakai sambiloto brotowali, pakai daun sendok ya, agak pahit juga tapi nggak begitu pahit ya. Sambiloto 1 genggam ya, brotowali 1 genggam, kayu manis 1 batang kira-kira 15 cm, kunyit 1 jari ya, tambahin tebu mangga juga boleh 1 jari ya. Air 1 liter menjadi 600 ml, minum 3 kali 200 ml ya. Ini resep herbal praktisi ya, praktisi yang sering kita gunakan ya. Itu insya Allah turun ya, tapi pahit ya, kalau nggak tahan pahit jangan ya, apalagi sudah pahit ya. Hidupnya Ya, pahit ya, iya. ya terus terang pahit, nanti ngomel ya Pak Alfian, wow pahitnya luar biasa. Ya, oke. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kenapa sih kita puasa itu menyehatkan ya. Dari segi gula ya, diabetes tadi sudah jelas ya. Nah, sekarang dari segi hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu kolesterol ya. Hikmah puasa untuk penderita hiperlipidemia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa puasa dapat meningkatkan kolesterol darah HDL. HDL itu yang baik, high density lipoprotein, dan menurunkan lemak trigliserol. Lemak trigliserol merupakan bahan pembentuk kolesterol LDL. LDL itu yang jahat, low density lipoprotein. Jadi kalau dia baiknya meningkat, transport lemak itu lebih cepat ya, sehingga lemak di dalam darah itu tidak bertumpuk ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi bisa meningkatkan, selain kita olahraga, ternyata bisa dengan puasa ya, meningkatkan HDL ya. Kolesterol hiperlipidemia itu adalah ya, hiperlipidemia itu, nah ini ya, hiperlipidemia itu yang disebut hiperlipidemia itu adalah kolesterol totalnya meningkat, trigliseridnya meningkat, LDL-nya meningkat, HDL-nya rendah ya. Nah, tadi dengan puasa tadi HDL-nya naik ya kan. Jadi transportnya dia lebih cepat untuk mentransport lemak ya, sehingga tidak bertumpuk di pembuluh darah ya. Jadi luar biasa ya itu. Nah, tambah lagi herbal nanti ya, udah turun lagi ya. Nah, kalau ini kan terjadi begini nih Mas, kalau penumpukan lemak ya, gambarnya begini ya. Ya, awal mula kosong, bagus, setengah, seperapat. Ini di jaringan Mas ya? Ini di pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Ya. Kalau yang tadi Mas, yang gula itu, yang kristal itu di situ juga apa gimana? Sama, di sini juga. Ya, makanya orang yang kolesterol tinggi, orang yang gula tinggi, itu akan pasti larinya ke jantung, stroke, tadi ginjal juga, ya, atau saraf perifer, ya.
Karena apa? Dia nutup pembuluh darah. Kan darah ini kan tadi pipa ini kan membawa nutrisi dan oksigen nih Mas. Pipa ini kan bisa membawa nutrisi dan oksigen. Kesumbat alirannya. Kayak tangan kita lah jadi giniin lama-lama. Kan kesemutan, baal. Kenapa? Kejepit pembuluh darahnya kan. Dilepas enak kan. Nah, ini di dalamnya nutup. Kayak pipa tadi nutup ya, itu ya. Jadi udah jelas ya, enak juga ya ada ini ya, biar di apa visualnya lebih enak. Nah komplikasinya sama kan, stroke, kerusakan ginjal. Kenapa? Karena ketutup ya, kerusakan mata, perifer, ya sama kayak di diabetes tadi kan, serangan jantung, hipertensi. Kenapa hipertensi? Awalnya dia 120/80 ya, karena dia sudah bertumpuk ya, karena makan itu bukan sehari dia makan langsung numpuk, akumulasi. Ya, sehari, sebulan, setahun, terus naik ya, nutup kan masih. Tadi tensinya 120/80 harus sampai ke seluruh tubuh, harus tinggi supaya sampai, karena tadi banyak lumutnya sudah. Nah, itu ya. Lumut-lumut di pembuluh darah ya. Jadi kayak pipa paralon lah kita pikirin gitu ya. Nah, kayak yang tadi kan kelihatan ya. Nah, herbal yang bisa kita gunakan adalah umbi bawang putih ya, seledri ya, terus temulawak ya. Nah, ini resepnya, langsung resep aja ya, itu sudah pernah saya bahas ya. Nah, kita bisa gunakan bawang putih ya, bawang putih 5 siung ya, seledri 5 batang, kira-kira 15 cm ya. Tapi seledri ini bikin diuretik ya, kencing sama ngantuk ya, karena sedatif efeknya. Jadi kalau orang susah tidur boleh pakai ini ya. Temulawak 1 jari, kunyit 1 jari, air 600 ml. 1 liter jadi 600 ml, minum 3 kali 200. Nah, kalau misalnya bingung cara puasa kok minumnya gimana ya, maghrib ya, jam 10, subuh ya, diputar aja ya kalau mau 3 kali. Nah, sekarang kita ke hiporesema. Hiporesema itu asam urat. Nah, Mas Anis asam urat nih. Nah, kenapa dia bisa menyehatkan ya? Ternyata saat Anda menjalankan puasa ya, makanan asupan yang masuk ke dalam tubuh terbatas, seperti kita tadi gula tadi ya. Termasuk makanan yang mengandung purin juga terbatas ya, sehingga asam urat terkontrol. Tapi kalau dia makannya tetap sahurnya yang berpurin, bukanya yang berpurin, naik juga. Betul. Ya. Jadi puasa ini sebenarnya mengontrol hawa nafsu ya. Kita mengontrol hawa nafsu supaya kita bisa melatih ya, melatih tubuh kita untuk nggak silau mata ya. Kadang kan kita mau buka itu kan silau mata kan, wah ada apa aja dibeli kan, pas sudah dimakan gak kenyangan. Ya, jadi puasa itu melatih ya, melatih mengontrol hawa nafsu ya. Nah, jadi kita pilih juga makanan-makanan yang tidak berpurin ya, misalnya sayuran, timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong. Yang lain jangan ya. Daun ubi, daun singkong itu naik, kangkung naik, bayam naik ya, itu jangan ya. Terus ikan-ikanan boleh semua, air tawar ya, kecuali lele ya. Mas Anis hafal nanti, kecuali lele ya. Kalau air apa laut, tenggiri sama salmon boleh, bandeng, tongkol, apalagi teri itu nggak bisa ya, kena purinnya tinggi ya. Nah, kalau yang kolesterol tadi saya lupa sebutkan ya, kolesterol kita balik lagi review ke kolesterol dulu ya, takut saya lupa. Jadi kolesterol itu yang nggak boleh ya, makanan berlemak ya, seperti udang, kerang, cumi, kepiting ya, santan yang diolah ya, terus apalagi kuning telur ya, martabak, keju, coklat, nasi uduk ya. Nah, itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena banyak lemaknya ya. Terus apa yang harus dimakan itu? Wah, banyak kan tadi kan, ikan boleh ya, ayam boleh ya, sesekali boleh ya, asal kolesterolnya jangan berkali-kali. Jangan sedikit ya, jadi banyak. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit makan ya, banyak jadinya ya. Nah, boleh ya, kalau Rasulullah tuh makan daging di hari Senin, nanti makan lagi Senin ya, ketemu Senin. Jadi sedikit dan outputnya lebih banyak Rasulullah tuh. Nah, kita outputnya datang pakai mobil, duduk, sudah duduk balik lagi pakai mobil, duduk.
Makannya banyak ya. Nah itu ya harus kita mengontrol yang masuk kalau gitu ya. Itu. Jadi input dan output seimbang atau outputnya lebih banyak. Beda dengan kita cari nafkah ya Mas ya. Inputnya mesti banyak ya. Betul. Saya suka bercanda nih. Ya. Nah, yang dikatakan asam urat itu kalau pria di atas maksimum lampu merah 7 ya. Kalau wanita di atas 5,5 sampai 6. Normal ini Mas ya? Di atas 5,5 sampai 6, nggak boleh lebih. Ya, kalau laki-laki 7, wanita itu 6 maksimumnya. Ya, kalau enggak nanti seperti ini ya. Tuh, ya. Di pergelangannya terbentuk topi, ya, terbentuk urin, lengket, keras nantinya. Nah, itu pasti sakit, meradang kan merah itu. Itu kristal juga Mas? Kristal oksalat, bener ya. Jadi kalau yang sudah punya asam urat hati-hati. Nah, banyak minum ya. Karena purin itu akan terbuang di air kencing ya, air seni ya. Jadi banyak minum ya. Nah, kalau enggak nanti terganggu ginjalnya. Kayak ini derajat-derajatnya ya. Bisa sampai kurang dari 15 karena fungsi ginjalnya terganggu ya. Akhirnya nanti cuci darah ya. Jadi hati-hati ya. Insyaallah, tapi ada herbalnya. Banyak kok pasien saya kemarin 12 sudah 7, ada yang kemarin 2 sudah normal ya. Sudah 1 pas ya. Nah, herbal yang bisa kita gunakan untuk asam urat ya, daun tempuyung. Boleh searching di Google ya, daun tempuyung. Kalau nggak tahu daun tempuyung, kumis kucing aja lah gampangnya ya. Secang, daun tempuyung tadi 2 gram atau kumis kucing 2 gram. Secang, ya secang tahu semua kan yang bisa kita rebus jadi merah ya. Ini sebenarnya enak nih buat puasa ya. Sebenarnya gini-gini sudah enak loh Mas. Buat puasa kita pas berbuka ya. Kalau saya dikombinasi ya, kita minum ramuan ini, kita buatin ada jahenya ya, ada kayu manisnya. Itu enak banget ya. Kalau Mas makan di salah satu restoran lah, ada dia bikin jahe, serai, terus daun mint, apalagi ada 5 atau 6 macam ya dicampur dia. Harganya berapa? Cuma segelas segini, segelas kecil itu 300 ml kali ya gelasnya ya, atau 350. Itu harganya berapa? 35.000. Mending kita bikin kan ya. Nah, ini bisa kita bikin untuk berbuka ya, mau dikasih es juga boleh kalau mau segar-segar ya, tapi jangan terlalu sering minum es karena membuat beku darah ya. Jadi aliran darah tidak lancar ya. Kalau sekali-sekali boleh kalau pengen ya. Nah, daun tempuyung atau daun kumis kucing 2 gram, secang 5 gram ya. Daun kepal, kalau nggak ada daun kepal kita pakai daun salam ya, 3 gram. Temulawak 3 gram, kunyit 3 gram, maniran 3 gram ya. Boleh kalau misalnya nggak ada diabetes atau ada diabetes, gunakan gula dari daun stevia ya. Kalau nggak ada ya boleh pakai gula aren, pakai madu ya, boleh, itu aman ya. Nah, airnya tetap 1 liter jadi 600 ml, minum 3 kali 200. Coba deh ya. Atau bikin beras kencur, enak itu beras kencur Mas. Besok paginya kita seger ya. Beras kencur tuh gampang ya, bikinnya kita sangrai dulu ya sampai harum berasnya, kita tumbuk ya. Nah, terus yang macam-macamnya tadi ya, jahe, serai, terus mau tambahin secang boleh ya, tambahin kunyit juga boleh ya. Terus apa lagi sih? Kencur ya. Nah, itu nanti dimasukkan ke yang sudah beras ditumbuk tadi, masukkan sebentar aja, jangan lama-lama. Kalau lama-lama jadi nasi dia. Ya, sebentar aja terus kita saring. Udah diminum itu. Ya, jadi bisa kita bikin hidangan untuk berbuka ya. Mau ditambahin apa tuh, chia seed boleh ya, tambahin biji selasi boleh ya, tambahin rumput laut boleh ya, tambahin apa, cincau boleh ya. Wah, itu enak banget ya itu ya. Nah, ini saat berbuka bisa dipraktekkan ya. Cuman ini ramuan kayak gini aman Mas ya ketika kita untuk berbuka puasa dengan kondisi kita emang kosong. Makanya saya suka ada tambah kunyit. Ada tambah kunyit. Kunyit itu untuk melapisin lambung. Oh, jadi aman. Ya, semua pasti formula saya ada kunyit. Ya, untuk mengamankan lambung. Karena saya tahu takutnya ada pasien atau pemirsa yang nggak tahan lambungnya. Ya, apalagi tadi sambil utuh ya, brotowali itu pahit. Makanya saya ada kunyit, tambahin temu mangga saya tadi bilang ya. Kenapa? Kalau orang lemah itu pasti perih. Ya.
Apalagi dalam kondisi kosong dia hajar ya. Nah, bagusnya lapisin dulu ya makanan ya. Kalau dia tidak ada diabetes pakai kurma ya. Kalau misalnya dia ini ada apa diabetes pakai putih telur dulu ya. Pokoknya yang tidak mengandung gula lah ya. Kalau sedikit sih aman kurma ya, tapi kalau dia banyak naik ya. Makanya kurma tuh pilih yang ada yang agak hambar-hambar tuh Mas. Nah, itu masih aman ya. Apa ya sih namanya tuh, pokoknya adalah ya. Kurma, jenis kurmanya. Nah, jenis kurmanya. Bukan kurma yang muda Mas ya? Bukan, dia ada yang manis banget. Nah, itu naik gulanya. Ada yang agak hambar itu masih aman ya gulanya ya. Nah, ini jurnalnya ya. Ini enggak usah lah. Nah, ada lagi hikmah puasa untuk penderita fatty liver. Wah, kita udah lama banget paparan nih. Masya Allah. dikit lagi ya. Ini kalau sudah ngomong sudah enak banget ya. Nah, kenapa bisa fatty liver itu berkurang ya? Dalam sebuah penelitian yang dipublikasi di jurnal Embo Molecular Medicine ya, para peneliti menambahkan bahwa selama puasa produksi GADD45 beta atau nama protein yang diambil dari singkatan GROWRS NDNA damage inducible meningkat. Protein ini mengontrol penyerapan asam lemak di hati sehingga membuat liver pun bebas lemak. Jadi ternyata dia bisa mengontrol penyerapan asam lemak di hati sehingga membuat liver pun bebas lemak. Itu karena puasa ya. Jelas banget ya, puasa ini sangat nah, apalagi kalau kita nggak puasa kan gula ini kan numpuk nih, makanya suka jadi fatty liver ya. Dengan dia berkurang kalori tadi, asupan masuk, ya pasti fatty livernya bersih. Nah, orang yang fatty liver gampang puasa jadi ya kan Mas? Jadi puasa jawabannya ya. Makanya subhanallah, Allah turunkan Quran ya melalui Rasulullah itu sangat bermanfaat ya, sangat ilmu-ilmunya bermanfaat ya. Nah, ini bisa menggunakan ramuannya sambil utuh ya, rimpang kunyit ya, rimpang temulawak, meniran ya untuk fatty liver ya. Nah, puasa juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ada lagi, saya juga lupa yang bikin malah ya. Berarti ada 5 ya kita ya. 3 tadi asam urat, diabetes, kolesterol, fatty liver, daya tahan tubuh ya. Nah, mekanismenya bagaimana? Pengurangan konsumsi kalori yang bermanfaat mengurangi laju metabolisme energi. Sebagai buktinya suhu tubuh orang berpuasa akan menurun. Nah, orang berpuasa itu suhu tubuhnya turun ya. Hal ini menunjukkan pengurangan konsumsi oksigen ya. Jadi radikal bebasnya akan menurun karena kita penggunaan oksigen banyak itu pasti akan menjadi radikal bebas ya. Nah, di bawahnya nih ada jelasannya. Puasa akan mengurangi produksi senyawa oksigen yang bersifat racun, radikal bebas ya oksigen. Dilaporkan sekitar 3% dari oksigen yang digunakan sel akan menghasilkan radikal bebas oksigen. Dan hal itu akan menambah tumpukan oksigen racun seperti anion superoksid O2 dan hidrogen peroksida H2O2 yang secara alami terjadi dalam tubuh. Nah, berarti dengan puasa itu karena asupannya kurang ya, terus suhu tubuh kita turun, penggunaan oksigennya berkurang sehingga tidak terjadi penumpukan radikal bebas. Wah, luar biasa ya puasa ya. Jadi puasa itu pertama kita ibadah dulu niatnya. Kedua, kesehatan ya gitu. Niatkan ibadah dulu ya. Kelebihan radikal bebas oksigen tersebut akan mengurangi aktivitas kerja enzim, menyebabkan terjadinya mutasi dan kerusakan dinding sel. Ada sekitar 50 penyakit degeneratif termasuk jantung dan stroke dicetuskan dan diperparah oleh senyawa radikal bebas. Nah, udah jelas karena kan di endotel itu tautannya akan merenggang karena ada radikal bebas ya. Karena radikal bebasnya turun terhambat, dia tidak terjadi ya. Luar biasa kan? Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa puasa akan menekan produksi radikal bebas sekitar 90% dan meningkatkan antioksidan sekitar 12%. Jadi dengan berpuasa berarti akan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Catat ya, jelas. Oh, ini enggak, ini terapi lintah saya jelasin sih, enggak perlu sini. Oke, sudah selesai ya. Wa iza maritu huwa yashfi ya. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Asyura 80. Oke, Mas.
kebanyakan. Masya Allah, banyak sekali pemaparan yang disampaikan Pak Alfian tadi mengenai gula tadi Mas ya. Gula. Terus gula, tadi ya kolesterol, asam urat, fungsi hati, terus ada daya tahan tubuh Mas. Berarti 5 ya. Berarti ada 5 pembahasan, Masya Allah. Nah, ikhwan akhwat para pendengar Radio Sultrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami sudah membuka. Jadi untuk ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung saja menghubungi di line telepon di 0218451512, untuk line WhatsApp-nya di 0811199920. Kita masih membahas mengenai puasa itu menyehatkan. Nah, ini bukan hanya kita mendapatkan pahala aja Mas ya, ternyata ada dampak lain dalam kondisi tubuh kita Mas ya, yang kita rasakan ternyata ada manfaatnya itu dari daya tahan tubuh, fatty liver, kolesterol semuanya. Kolesterol, asam urat ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Kuncinya hanya puasa. Ya baik, kita rehat sejenak ya Pak Alfian, kita istirahat dulu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Sultrahim, tentunya terima kasih untuk ikhwan akhwat yang selalu menyimak Radio Sultrahim dan juga yang baru menyimak di siang hari ini. Ikhwan akhwat sedang menyimak acara Kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian, RSI Rumah Sehat Indonesia, dengan membahas puasa itu menyehatkan. Kami akan segera kembali. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih mendengarkan di frekuensi kita di 720 AM Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Nah, ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami di siang hari ini,
Ikhwan Akhwat sedang menyimak acara Kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian RSI atau Rumah Sehat Indonesia. Dan tentunya kita sebutkan juga untuk alamat praktik Pak Alfian. Mohon dicatat ya untuk Ikhwan Akhwat ingin sebetulnya untuk Ikhwan Akhwat yang ingin berkonsultasi ataupun ingin silaturahim ke Rumah Sehat Indonesia, bisa langsung saja dicatat di alamatnya di Jalan Ruyung Blok A nomor 20 RT 0 A20 nomor 7. Iya betul. A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur. Kami ulang kembali lagi di Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB Jakarta Timur Pondok Kelapa ya Pak Alfian ya. Benar. Cuman di kompleks itu udah pasti tahu semua ya Pak ya? Udah sih, kalau di map juga tinggal buka aja Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa udah ketemu. Iya, Ya jangan gampang kok nyarinya. Rumah sehatnya jangan yang di pondok-pondok yang lain Pak ya. Pokoknya di Pondok Kelapa Jakarta Kalau Timur. nyari saya di medsos gampang kok. Nah, Masih muncul. untuk nomor teleponnya yang untuk Ikhwan Akhwat bisa hubungi ya dicatat di 0813 8326 2040. Ini Ikhwan Akhwat bisa konsultasi langsung aja di WhatsApp, jangan via telepon. Panjang nanti. Panjang kali lebar nanti. Jadi ulang lagi di 0813 83 26 2040. Baik, sudah ada telepon yang masuk, Pak Alvin kita angkat dulu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Marjo. Hafal saya nih. Iya, sehat Pak ya? Iya. Hafal saya, Pak. Oh, pasien ya. Pasien. Ya silakan Gimana, Pak. Pak Marjo, apa lagi nih? Ada keluhannya? Keluhan ini Pak Alfian tuh lagi puasa ini lambung kemarin Iya. dikasih informasi antara kunyit sama Temu lawak, mangga itu ya. temu mangga. Ukuran berapa ya? Nah, kenapa, Pak? Ukurannya itu Oh, antara oke, kunyit nanti sama saya temu sebutin. mangga. Siap. Terus? Oke. Terus kemudian ya ini saya juga pernah apa dengan keluhan-keluhan seperti gatal, impoten atau lamur itu, tapi kalau diperiksa gulanya cuma 110 itu yang dari HbA1c belum pernah cek Bapak tuh. Yang kemarin saya suruh coba cek HbA1c-nya. ya, Biar ketahuan HbA1c, HbA1c. 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 Nah, coba cek. Kadang-kadang gula puasa, gula PP 2 jam, gula sewaktu itu kadang-kadang nipu. Pas Bapak periksa lagi makan bagus ya bagus gulanya. Ya. Kalau HbA1c nggak bisa. Nah, ada lagi Pak? Kita jawab kalau sudah. Sudah Pak, cukup Pak? Nah, Ya baik, oke. terima kasih Pak. Siap. Ya Terima silakan kasih Pak. Pak Marjo. Ini pasien saya udah lama banget nih, ya sering ke klinik. Ya, kemarin juga baru ke klinik. Kemarin tuh pinggangnya, ini dia nggak bisa bersila. Ya terakhir tuh dia nggak bisa bersila karena di hipnya tuh nyangkut ya, hipnya nyangkut. Jadi saya benerin posisinya. Alhamdulillah sudah bisa bersila. Awalnya datang tuh miring-miring, ya karena posisi tulang ya. Miring ini gini Pak. Kejepit ya, miring kejepit sakit. Waduh pokoknya ya alhamdulillah lah. Nah, sekarang keluhannya memang keluhan dasar nih, lambung ya, dari dulu lambungnya bermasalah ya. Cuman ya sudah dikasih herbal, kemarin makan salah lagi ya. Akhirnya sudah Pak, Bapak bikin aja, saya bilang. Ya biar dia bisa bikin sendiri maksudnya ya. Jadi tadi nah ini bagi pemirsa juga dengar ya. Jadi supaya dicatat dan kertas ya. Jadi kunyit ya 3 jari, temulawak 3 jari ya, temu mangga boleh ditambahin lagi ya, temu mangga cuma nafsu makan juga, temu mangga 1 jari ya, air 1 liter jadi 600 ml, minum 3 kali 200 ya. Tapi pantangan makan jangan lupa, Pak Marjo pernah saya kasihkan pantangan makan, itu jangan lupa, atau nanti saya kirim WA ke Pak Marjo lagi deh pantangan makan ya, karena mah tuh banyak banget ya, cabai, pedes-pedes, merica, sahang, nangka, kol, sawi, teh, kopi ya, itu banyak banget ya. Nanti saya kirim deh WA-nya.
Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Marjuk ya. Pak Marjuk. Salah satu pasien dari Rumah Sehat Indonesia. Mesti nih. Pak Marjo itu testimoni, teleponnya keluhan lain, testimoni dong. Satu sembuh, nongol lagi yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Marjuk ya. Semoga sehat selalu. Dan kita lanjutkan Pak di line WhatsApp dulu Pak ya. Ya, boleh. Kita bacakan ini pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Pak Alfian, saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau buka puasa sering atau bahkan selalu pakai gorengan tapi bikin sendiri, bagaimana untuk menetralisir agar jangan sampai kolesterol naik? Kalau misal dibarengi dengan selalu minum air hangat, kadang air jeruk hangat, bisa nggak Pak Alfian? Terus pertanyaan kedua, apakah kolesterol berpengaruh ke mata Pak Alfian? Dan kalau di mata ada terasa sebam atau berasa bengkak, berasa tebal di pinggir bawah mata dan di atas mata, apakah itu gejala kolesterol? Kadang di mata kanan berasa begitu, tapi dirasain tidak bengkak. Dikacain juga nggak ada apa-apa, atau ada apa Pak Alfian? Mohon nasihatnya. Oke, jadi tadi gorengan ya. Gorengan. Memang gorengan kalau kita bikin sendiri lebih aman ya, karena kita kan minyaknya nggak berkali-kali. Iya. Ya kalau kita beli itu kan ya lihat aja lah sendirilah bisa nilai kan sampai warnanya sudah berubah ya. Kadang-kadang maaf plastik pun masuk ya. Jadi udah nggak bagus banget ya. Nah, boleh gorengan tuh sekali boleh ya. Tapi ya jangan tadi saya bilang sekali. Banyak juga ya. Nah, kalau mau kita menetralkan yang tadi ya, formula tadi yang ada bawang putih, seledri ya, terus temulawak, kunyit ya, itu bisa dikonsumsi ya. Makanya tadi saya bilang bikin aja sore-sore itu bikin minuman. Nah, tadi Mas Anies sudah bilang tuh, wah kalau resep ini bisa dibikin semua, oke. Atau buat apa grup atau apa, Mas Anies bilang ya sudah boleh, saya bilang, tapi jangan saya yang ngontrolnya karena repot saya. Ya, nah boleh kalau mau bikin atau mencatat resep-resep yang hobi ya, atau bikin deh komunitas gitu kan, jualan di botol jamu, wah jamu sehat. boleh ya, nggak ada masalah ya, insya Allah saya kasih tahu. Nah, yang tadi resep tadi bisa kita gunakan ya. Tadi makan gorengan dengan resep itu kan dia bisa menetralkan ya, menurunkan kadar kolesterol. Nah, tapi ya tadi saya bilang input dan output mesti banyak outputnya. Kalau inputnya banyak outputnya sedikit ya naik juga ya. Terus yang kedua tadi mata ya. Tadi saya juga belum tahu mata tadi tebal doang atau kedut-kedut juga ya. Kalau ada kedut-kedut biasanya saraf ya, ada masalah di saraf ya. Tapi ya tadi jelas ya, kreatina juga bermasalah kalau kolesterol kita tinggi. Makanya kalau orang kolesterol tinggi, dia ada putih-putih di sini ya, di pinggir-pinggir alis ini menandakan dia pernah kolesterol tinggi ya. Itu ada putih-putih suka mana sih Mas? Nah ya, di sini ya, di sini. Nah, itu menandakan dia pernah kolesterol tinggi. Nah, pasti ada karena kan tadi saya bilang lemak tadi nutup pembuluh darah. Mau di mana aja terserah dia ya, bisa di jantung, bisa di stroke ya, bisa di kepala maksudnya, bisa di arteri renalis ya, bisa ke mata bisa ya, karena pembuluh darah kita kan banyak. Dia mau nyumbat di mana kita nggak tahu ya, emboli tadi ya. Nah, makanya jaga kolesterol tetap ya. Kalau misalnya hari ini gorengan, besok rebusan ya, atau pagi rebusan, malamnya gorengan ya, dikombinasi aja. Tapi minyaknya kalau bisa sekali pakai ya, maksimum 2 kali lah ya. Itu mungkin itu aja. Dan jenis minyaknya juga harus dilihat juga Pak Alfian, kan sekarang banyak minyak curah gitu ya. Ya, minyak cuman nyebutin merek nggak boleh. Iya. Nanti di endorse boleh kalau di endorse. Oke. Gitu ya Pak Alfian ya, sudah terjawab semua. Terjawab, ya. Oh, dari Bunda Fajar di Bekasi Pak katanya. Marji jangan lupa ya testimoni ya. Ditagih loh. Ya baik, kita lanjutkan kembali di line telepon yang sudah masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, terputus Pak Alfian. Kita lanjut kembali di pertanyaan melalui line WhatsApp. Ini banyak sekali pertanyaannya Pak Alfian yang masuk. Kita bacakan ini pertanyaan pertama dari Ibu Dewi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya punya kakak umur 70 tahun, perempuan, menderita Parkinson. Apakah bisa disembuhkan melalui terapi lintah dan pengobatan herbal? Terima kasih. Jadi Parkinson ini kan masalah saraf pusat ya. Jadi kita ini ada namanya saraf pusat, ada
spinal, Ya. tulang belakang ya. Jadi itu termasuk neuromuskular ya. Jadi termasuk kena saraf pusat dan mengarah ke muskular ya. Jadi neuro, saraf dan muskular ya. Jadi dua-duanya ya karena saraf pusat. Nah, Parkinson itu kadang-kadang dari dia pikiran juga kadang-kadang dia akan bergejala ya. Kadang Parkinson itu ada sampai yang tremor ya. Oh, iya. Ada yang kayak mau jatuh ya. Banyak ya jenis-jenisnya ya. Nah, yang penting psikisnya juga diobatin ya. Biasanya kalau orang Parkinson ini banyak ada pikiran juga ya. Karena mengenai saraf. Nah, paling bisa kita bantu mengurangi ya. Kalau untuk menyembuhkan sulit ya. Karena sudah terjadi. Jadi kita hanya bisa untuk mengurangi gejalanya ya. Biasanya saya kasih herbal ya. Kalau terapi lintas sih is okay, nggak ada masalah. Itu kan untuk pembuluh darah ya, untuk membersihkan pembuluh darah. Kenapa saya bilang membersihkan? Karena enzimnya itu mengencerkan darah ya, mengencerkan darah, terus dia minum si lintah tadi. Jadi peremajaan sel darah ya. Jadi darah lama terbuang, darah baru terbentuk ya. Kayak orang misalnya mau lari, dia nggak sempat latihan di gunung misalnya. Kan orang lari itu kan dia mesti latihan yang kurang oksigen mas, supaya tubuh dia adaptasi, supaya dia bisa larinya kuat, oksigennya terpenuhi. Nah misalnya dia nggak sempat dia untuk dia latihan di gunung, nah dia buang darah aja ya, nanti terbentuk darah baru yang molekulnya lebih bagus, lebih besi ya, lebih besar ya. Nah itu lebih bagus. Makanya tadi saya bilang kenapa lintah bermanfaat. Pertama enzimnya, terus dia buang darah ya. Itu nggak ada masalah, is okay. Saya sebulan sekali terapi kok ya. Itu ya. Baik, terima kasih untuk Bu Dwi ya di Tangerang, semoga terjawab. Kita lanjutkan di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Yati. Ibu Yati di mana Ibu? Iya, di Pejaten. Ibu Yati di Pejaten, silakan Ibu. Iya. Ini dokter, saya mau bertanya. iya Bu. Saya kan 2 hari puasa terus kena flu gitu ya. Kenapa? Saya kan pernah 2 hari puasa terus kena flu. Oh oke, flu, batuk ya. Terus yang saya tanyakan begini, apakah saya masih puasa terus? Terus yang kedua saya begini, bagaimana mempertahankan berat badan yang sudah turun? Kan sebelum puasa saya berat 51 gitu ya. Biasanya kalau setelah puasa sudah turun 3 kilo gitu ya. Bagaimana mempertahankan turun berat badan itu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Jadi flu nih kan kita tahu mekanisme patofisiologi penyakit ya. Flu itu kenapa terjadi? Flu itu kan karena ada infeksi ya. Infeksi bisa dari virus ya, atau dia ya pokoknya daya tahan tubuhnya turun ya. Daya tahan tubuhnya turun ya, ada virus masuk ya, patogen masuk, jadilah flu. Flu biasanya akan dibarengi dengan batuk karena dia ada pertahanan tubuh di tubuh kita untuk melawan si infeksi tadi, akhirnya numpuk ya, jadi sekret ya, akhirnya kita mengeluarkan dahak ya, jadi batuk-batuk ya. Kalau mau puasa sih oke, nggak ada masalah ya. Yang penting daya tahan tubuh ibu tingkatkan ya. Dengan apa? Jadi flu itu akan rilis ya, akan hilang sendiri dengan daya tahan tubuh, bukan dengan obat-obatan ya. Obat-obatan tuh untuk menghilangkan simptomnya, misalnya batuk tadi berdahak, nah supaya kita keluarkan sekretnya ya, supaya dilega ya. Terus demamnya misalnya, nah demamnya dengan obat penurun panas ya. Nah tapi flu itu sendiri daya tahan tubuh, dia akan hilang sendiri ya. Nah untuk flu itu bisa kita gunakan ciplukan ya, daun ciplukan tapi pahit ya. Terus kita bisa gunakan habatus soda ya untuk memanaskan tubuh, bisa kita gunakan kencur ya, bisa kita gunakan daun saga, daun mint ya untuk mengeluarkan sekretnya ya. Bisa kita gunakan jahe dan kunyit ya, jangan lupa kunyit ya, karena jahe itu bisa menurunkan demam ya, tapi harus kita tambahin kunyit ya. Nah itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menghilangkan simptom, mengurangi simptomnya ya. Waktu itu pernah saya bahas tentang batuk ya. Nah itu bisa digunakan ya. Puasa is okay ya, yang penting jangan sampai lemes ya. Lemes dipaksakan ya nggak boleh ya. Jadi atasin dengan tadi herbal tadi ya. Caranya apa? Maghrib jam 10 subuh ya, hangatkan tubuh ya. Flu itu biasa dingin, hangatkan tubuh ya.
tambahin sambiloto boleh untuk antibiotiknya, antivirusnya ya. Sekarang aja kan banyak tuh ya jurnal-jurnal antivirus ya sambiloto, malah untuk COVID juga ada ya jurnalnya ya. Terus pertanyaan kedua, mempertahankan berat badan ya. Ya cara mempertahankan berat badan ya asupan tadi ya. Kalau asupannya kalori yang masuk tadi ya, misalnya dia sudah turun nih. Nah, nanti pas lebaran ya jangan 4 sehat 5 sembarangan ya, atau puasa lagi ya. Akan turun pasti. Karena puasa itu pasti turun. Nggak mungkin puasa itu naik kecuali tadi saya bilang 4 sehat 5 sembarangan ya. Karena pasti turun karena kita lemak dipecah. Yang tersimpan di hati di otot terpakai ya. Kalau dia benar malamnya tadi Mas ya. Kecuali malamnya ngembat ya percuma ya. Pasti akan turun ya. Saya juga berasa nih udah 5 hari ya kita ya. Terasa banget ya, biasanya kita duduk di antara 2 sujud duduk terakhir ya, tahiyat akhir itu kan terasa tuh kalau kita gemuk kan ada kantongnya Mas ya. Nah itu agak berkurang ya rasa kantongnya ya, jadi ya pokoknya bisa lah insyaallah ya, is okay ya, saya stabil kok ya, cuman belum turun-turun lagi nih karena kadang-kadang ya itu pas saya di sembarangan. Tapi jarang lah saya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa terkontrol. Ya terkontrol lah saya ya. Paling kalau misalnya anak-anak nggak jalan ya itu aja ya. Tapi alhamdulillah so far ya sampai saat ini udah berapa belas ya? Sudah kita 2012, 9 tahun ya di sini berarti ya. Iya betul. Lama ya. Alhamdulillah. Cuma ya. usia RSI hampir sama usia radio. Enggak, saya 2010. Buka RSI. Iya, kita hampir udah mau 11 tahun. Oh iya, 11 tahun. berarti sama ya, 11 tahun ya. Saya gabung 2012 ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kita Iya, lanjut sama-sama. kembali. Ini pertanyaan banyak sekali yang masuk. Terima kasih untuk pendengar Radio Sotrem atas atensinya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Marwan di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya ingin nanya untuk herbal pasca operasi. Post op. Saya habis operasi hernia. Saya diberitahu tetangga minum obat herbal albumin. Apa itu baik? Boleh. Semoga Pak Alfian dan Oke. kekasih sehat. Boleh, albumin kan untuk regenerasi sel juga boleh ya, gamat juga boleh ya, binahong juga boleh untuk luka ya. Terus apa lagi ya selain binahong? Sirih boleh ya untuk luka ya, cepat untuk menutup luka. Jadi binahong, sirih, albumin, gamat tuh boleh. Itu buat obat dalam, Pak? Ya, obat oral untuk kita makan ya, untuk dikonsumsi. Itu untuk regenerasi sel sih. Itu jurnalnya banyak kok ya. Boleh nggak ada masalah. Oke, ya. baik. Terima kasih. Kita lanjut kembali Pak Alfian ya. Ini dari Ibu Ningsi di Kalisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kolesterol saya tinggi 254. Obatnya apa? Di rumah ada tanaman binahong. Apa bisa buat untuk kolesterol? Ya, jadi obatnya tadi apa? Obatnya tadi apa? Apa ya? Puasa. Oh, puasa. puasa. Ya, obatnya tadi puasa. Nah, tapi saya bilang saya infokan tadi jangan ngembat, jangan 4 sehat 5 sembarangan. Pasti turun, insya Allah turun. Nah, ditambahkan dengan herbal-herbal yang tadi saya sebutkan, Bu. Kalau binahong tadi saya udah bilang untuk luka oke, tapi untuk kolesterol janganlah, nggak cocok maksudnya. Cocok, ya. Arahnya nggak cocok. Tapi kalau ibu untuk konsumsi sih nggak ada masalah. Cuman maksudnya tidak cocok, tidak tepat. Ya, makanya kita harus belajar farmakologi tanaman obat ya. Saya sekolah, saya belajar ya. Nah, itu kita tanya dengan orang-orang yang sudah praktisi dan sekolah ya. Jadi tepat, atau ibu cari jurnal. Jurnal itu biasanya sudah penelitian ya. Nah, itu mudah-mudahan tidak membohongi karena sudah diteliti oleh profesor ya, dia melakukan penelitian ya, before and after ya. Jadi biasanya pakai tikus, pakai klinis ya, uji manusia ya. Nah, tadi yang saya tadi bilang bawang putih itu untuk kolesterol bisa, seledri bisa, temulawak bisa. Terus apa lagi? Temulawak pasti ada temannya kunyit ya. Terus apa lagi? Seledri, kumis kucing, temulawak, ya, daun sukun bisa, ya. Daun teh juga bisa, cuman konstipasi nanti. Daun teh itu kan kalau kebanyakan dia bikin kita semelit, ya, susah BAB ya. Nggak usah lah daun teh ya. Itu aja cukup kok, pasti turun ya. Yang penting asupan tadi, ya. Makanya saya suka tuh kalau ke pasien tuh mencari penyebab dia sakit. Ya, bukan menghilangkan simptom dia sakit. Betul. Orang datang miring-miring sakit, ya berarti dibenerin kan, bukan dikasih obat nih, kau makan analgesik.
nyeri kamu pasti hilang. Tapi berapa jam dari situ kambuh lagi ya. Sama orang datang dengan gula tinggi, diabetes, dikasih pola makan dulu. Pola makannya begini, pantangannya begini, anjurannya begini. Ini herbal ya, untuk menurunkan, sudah aman ya. Kalau kita cuman menurunkan, tidak memperbaiki sensitivitas insulinnya, kan penyebabnya sensitivitas insulinnya. Ya tadi ada 3 kan. Nah, itu yang paling penting. Jadi pankreasnya diperbaikin. Ya. Orang kolesterol, ya bagaimana kolesterolnya turun? Ya pertama pantangan dulu. Kalau inputnya banyak, outputnya sedikit, ya sama mawon. Ya. Nah, terus kita kasih herbal yang bisa membantu menurunkan kolesterolnya, atau terapi lintah, ya pasti turun juga. Ya. Nah, jadi penyebabnya. Nah, sudah penyebabnya kita kasih tahu arahnya begini. Jadi body, mind, soul ya, bodinya, fisiknya, jiwanya, pikirannya ya. Kalau pikirannya tetap saya mau makan gorengan, ya susah juga. Mau berobat atau enggak gitu aja. Kalau saya sudah pasien sudah berkali-kali, udah harus kita keras, Mas. Pak, Ibu, Bapak, Ibu ini berobat ke sini. Ya, di sini ada yang mengisi inform consent. Ya kalau Bapak Ibu teruskan, ya percuma pengobatan. Sayang, saya bilang kan, sudah buang waktu, buang tenaga, mubazir, buang uang ya, mubazir. Akan turun, pasien turun, naik lagi, turun, naik lagi, naik turun, naik turun lah, kayak lagu jadinya. Jadi kayak nggak ada niat buat sembuh dan sehat, Mas ya? Ada itu. Jadi dia sudah jantung tuh ke saya 2000 berapa waktu itu ya. Kemarin datang lagi 2019, nyesek lagi. Nah, tadi kemarin apa yang ngomong lagi, pagi-pagi terasa lagi. Udah jaraknya jauh-jauh tuh. Nakal lagi. Pak, lama-lama jebol nih, saya bilang. Nggak bisa juga kalau sudah jebol ya. Jadi bingung kadang-kadang, kita pengen makan enak tapi tubuhnya sudah tidak bisa. Nah, makanya selama kita masih sehat ya, jagalah tubuh, sayangin tubuh. Ya, itu. Cuma masih banyak orang yang berhadapan ini Pak, masih terpaku sama dengan obat nih saya bisa sembuh, dengan nanti ujuk-ujuk saya kambuh lagi dengan obat saya bisa sembuh lagi, padahal dengan pola hidup kita yang bagus sebenarnya bisa. Benar, mau makan obat seumur hidup. Iya. Nah, ya kan? Padahal simptom doang. Obat dikasih pengencer, ya kan? Obat dikasih untuk membuka vasodilatasi, untuk melebarkan pembuluh darah. Nanti kan kecil lagi. Obat untuk menurunkan kadar kolesterol, padahal di bawah, di dalamnya numpuk, ya. Nah, sebenarnya kolesterol kita buang, ya. Dengan apa? Dengan terapi tadi saya bilang, terapi lintah bisa kita buang, ya. Nah, tapi pertama asupannya dulu. Ya, makanya saya suka di radio ini membuat edukasi, ya, mindset edukasi. Karena edukasi yang paling penting, ya. Penyakit itu asal muasalnya ya dari perut, udah jelas makanan yang kita konsumsi, kecuali ya posisi tulang, bisa aja karena jatuh ya, karena salah ngangkat ya, itu posisi. Makanya saya pengobatan itu 3 Mas di klinik tuh. Pertama pembuluh darah karena dia makanan 4 sehat 5 sembarangan, kedua dia herbal ya dari dalam, ketiga tulang. Sudah 3 itu cocok udah. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Alvin, kita angkat dulu teleponnya, sudah nunggu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Hani di Kebayoran. Iya, Ibu Hani silakan Ibu. Maaf di luar tema ya. Gak apa-apa Ibu. Saya baru operasi ginjal. Oke. Iya, udah 1 Batu bulan. atau apa? Operasi ginjal kenapa? Operasi, iya. Batu. Oke. Iya. Terus biar cepat sembuh datanya gimana dokter? Iya. Ya, makanya. Maksudnya lukanya? Iya, lukanya terus. Kapan sih? Pegel gitu. Kapan Ibu operasinya? Kapan operasinya Bu? Operasinya udah 1 bulan. Oh, udah 1 bulan. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Hani. Terima kasih. Iya. Di radio aja cantik. Iya. Baik. Ya. Ya. Jadi pertama batu itu kan asal muasalnya dari asam urat yang tinggi biasanya, ya. Dari asam urat yang tinggi terjadilah kristal, penumpukan kristal. Akhirnya kristal numpuk jadilah batu, ya. Kalau batu intan, batu permata nggak apa-apa, ya. Kalau batu ginjal nggak kepake, ya, itu ya. Maaf Ibu saya bercanda ya. Jadi supaya kita refreshing maksudnya ya. Jadi pertama ya Ibu pantangan dulu makan, ya, supaya tidak terjadi lagi. Karena kalau Ibu batu ginjal operasi itu akan terjadi lagi, ya, pasti akan terjadi lagi. Masa mau operasi lagi, ya.
Jadi pantangan makan, terus dengan herbal-herbal yang bisa menurunkan purin, bisa memecah batu, ya. Banyak kok herbal-herbal yang bisa memecahkan batu. Nah, terus ibu tadi bilang post off ya, berarti untuk luka. Nah, tadi sudah dibilang, ada tadi yang bilang pakai albumin, ya itu boleh, ya. Pakai gamat, boleh. Binahong, boleh, ya. Itu untuk regenerasi, ya, regenerasi sel dan menutup luka. Cepat kok itu, ya. Daun dewa juga bisa, ya. Daun dewa juga bisa, ya. Nah, yang penting ya makanan ibu tadi. Kalau ibu tetap makan lagi jadi batu lagi, ya. Dan aman kok, herbal aman, ya. Pasien saya kemarin 2 kreatin, ya. Ureumnya 83, fungsi ginjalnya 40 apa 35 saya lupa, ya. GFR-nya cuma berapa ya, selang 1 bulan ya, 1 bulan lebih dikit sudah turun 1,1 apa 1 saya lupa. Ureumnya normal semua pokoknya. Fungsi ginjal udah meningkat di atas 62 apa 63. Ada labnya, ya, gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Hani, dan kita juga kembali Pak Alfian ya di WhatsApp yang masuk nih Pak Alfian, baik sekali. Ini tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya terkena saraf tepi perifer. Apakah bisa diobati? Karena sampai sekarang saya pakai tongkat kaki 4 reloter. Terima kasih. Gula darah saya sudah sewaktu itu 97. Ya, ya itu sudah bagus ya 97 kalau puasa ya. Jadi sudah jelas ya, saraf perifer itu karena gula. Tadi kan disebutkan ya, karena terjadilah penumpukan gula di kaki ya, di saraf, di darah. Jadi akhirnya dia kena saraf tepi ya. Kalau dia belum mati saraf itu ya, masih bisa regenerasi ya, pokoknya masih oke lah ya, masih ada bisa di apa ya, diterapi lah ya. Itu saya biasa gunakan dengan terapi lintah ya. Kenapa terapi lintah? Asal gulanya udah normal ya. Kalau gulanya nggak normal nggak boleh, karena nanti lukanya lambat sembuh ya. Kenapa terapi lintah? Pertama, jurnalnya udah jelas ya, buka aja Leach terapi diabetes full ulcer ya, ada itu dia di jurnalnya. Karena dia ada enzimnya. Enzimnya itu antikoagulan, mengencerkan darah. Jadi kalau ada yang teblok di sana, dia akan diencerkan. Nah, dengan encer, aliran darah itu akan lancar ya. Aliran darah lancar, dia bawa nutrisi dan oksigen, sehingga perbaikan saraf perifernya akan terpenuhi karena terdapat asupan nutrisi dan oksigen. Nah, selebihnya kita kasih herbal dari dalam. Itu kalau saya terapi-terapi orang yang stroke ya, saraf perifer ya, retinopati ya, glukoma ya, tapi belum ada kebutaan ya, tekanan bola matanya tinggi. Ya, baik, terima kasih Pak Alfian, dan kita lanjutkan kembali di Pak Juna di Bekasi, ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau berpuasa mah atau sakit lambung bagaimana? Apa dengan berpuasa bisa sembuh? Mohon penjelasannya. Ya, jadi puasa itu insya Allah kalau kita sudah niat ya, insya Allah mah nggak kambuh ya. Nah, tapi kita harus usahakan kita sahur ya, usahakan kita sahur ya. Kenapa? Kalau kosong banget dia akan bermasalah ya, tapi kecuali dia luka ya. Kalau lambungnya udah luka itu nggak bisa ya. Kenapa? Kalau luka kosong, darah itu dianggapnya makanan, Mas. Digiling dia, perih pasti. Sembuhin dulu lukanya. Ya, kalau cuman dia karena gas lambung tinggi, ya itu sangat bagus malah puasa, ya. Terus misalnya dia apalagi ya, perih-perih dikit itu aman lah ya. Tapi kalau luka ya nggak bisa ya. Selainnya bisa. Ya, makanya sahur dulu, ya usahakan tetap makan ya. Terus pas bukalah yang lembut-lembut dulu ya, jangan langsung hantem yang asam lagi ya. Yang asam langsung naik lah pasti asam lambungnya. Yang keras ya, lambung kita tadi istirahat ya, kerja yang berat ya. Nah, kenapa kalau luka tadi nggak boleh? Karena dia harus makan 3 jam, Mas. Kalau dia tidak makan, dia darah tadi dianggap makanan. Luar biasa nanti. Oh, jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan kita perbaiki dulu lukanya. Perbaiki dong kalau luka ya. Itu namanya ya keluhan physically ya. Memang harus diperbaikin. Untuk herbalnya ada, Mas? Ada. Ya, ada pasien saya sampai berapa turunnya itu ya. Karena luka. Ya, jadi asupan untuk penyerapan makanannya tidak baik, tidak bagus ya. Makanya kurus banget. Sekarang udah gemuk. Mungkin kalau dengar testimoni dong. Baik, terima kasih Pak Alfian ya. Kita lanjutkan kembali lagi di
dari pertanyaan dari Bu Ati Lestari ini di luar tema, katanya ingin bertanya, Pak Alfian, apakah ada resep buat ibu-ibu yang sedang keputihan? Oke, jadi keputihan ini bisa karena hormon ya. Kelelahan juga kadang-kadang keputihan, mau menstruasi keputihan ya. Gunakan biji delima ya. Biji delima itu sudah ada jurnalnya, sangat bagus untuk hormon, mengontrol hormon ya. Rebus 1 buah biji delima dengan air 1 liter jadi 600, boleh minumnya 200 ml sehari ya, 400 ml disimpan di kulkas, dipanasin lagi, insya Allah berkurang ya, keputihannya berkurang. Oke, baik, terima kasih Pak Alfian. Kita lanjutkan kembali. Ini ada pasien Pak Alfian, namanya Yani Izmi. Alhamdulillah kemarin saya berobat ke klinik, sudah tidak ada keluhan. Alhamdulillah. Terus obat herbalnya masih ada, apakah perlu dihabiskan Pak? Apa ini keluhan apa? Nah, ini nggak ada keluhannya Pak, nggak disebutin. Banyak soalnya. Nggak disebutin Pak. Yani Izmi. Yani Izmi. Ya, saya lupa ya, karena banyak nama pasien. Kalau mukanya saya ingat ya. Gini aja, kalau misalnya keluhannya sudah bagus ya, tidak ada keluhan lagi, ya udah boleh ditambah untuk jaga-jaga ya, boleh tidak, nggak ada masalah kalau sudah sembuh. Yang penting pantangan makannya dijaga ya, kalau saya gitu Mas. Jadi herbal itu tidak selalu harus diteruskan ya, tapi kalau dia sudah pantangan makan bisa, sudah aman. Tapi kalau belum bisa pantangan makan, teruskan aja, tapi dosisnya dikurangin, atau untuk jaga-jaga dosisnya dikurangin, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Mohon maaf saya lupa Ibu ya, karena pasien banyak banget. Iya. Saya kalau hitung-hitung pasien tuh sudah mungkin 25.000 kali Mas. Jadi lupa ya, mohon maaf ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Alfian. Kita lanjut kembali Pak Alfian ya di pertanyaan Tuh, selanjutnya. testimoni tadi ya, alhamdulillah ya. Makasih Ibu testimoninya ya. Ini dari Bapak Ari. Pak Alfian ingin bertanya, manfaat daun mint yang segar itu buat apa Pak Alfian? Nah, tadi kan saya sebutkan daun mint itu kan bisa sebagai ekspektorat ya, melegakan pernafasan, dia bisa mengencerkan dahak ya. Makanya tadi saya bilang bikin minuman, wah, yang segar-segar pas saat berbuka. Bukan minuman racun. Ya, minuman racun tuh ya soft drink segala macam lah ya. Makanya saya kalau bilang ke anak-anak itu racun. Ya, jadi minuman yang alami ya. Bapak bikin serai, masukin ya, Bapak masukin jahe, masukin kunyit ya, masukin kencur ya, boleh untuk hangatkan tubuh ya. Terus Bapak masukkan daun mint ya, kayu manis sedikit aja karena agak sepet kayu manis. Sudah, kalau nggak ada gula, pakai gula biasa boleh, pakai gula aren boleh, gula madu boleh ya, atau stevia, daun stevia ya. Daun stevia itu enak kok, saya nanam di depan, nggak tahu mati nggak ya, kemarin dilihat agak kering ya. Yang nanamnya nih kadang-kadang ya, lagi puasa yang nanam. Iya, itu tinggal kita petik ya, bersihin, petik, masukin. Daun mint juga sama. Saya kemarin nanam daun mint itu ada 4 apa 5 Mas, mati semua, nggak tahu saya. Ternyata daun mint itu tidak boleh banyak air, tidak boleh nggak kena air. Jadi dia tempat yang redup, tapi nggak boleh disiram banyak. Itu ternyata. Ya saya juga bukan ahli tanaman ya, ahli herbalnya yang dipakai, bukan tanamannya ya, bukan bertania ya. Ya baik, Pak Alfian, ini pertanyaan terakhir Pak Alfian ya. Ini menanyakan manfaat dari habatus saudah Pak Alfian untuk penyakit mah. Nah, kalau ada mah, habatus saudah tuh kan panas ya. Nah, nanti lambungnya kumat ya. Harus dikombinasi dengan tambahan kunyit ya. Sebelum minum habatus sauda boleh dia minum rebusan kunyit ya, baru habatus sauda. Habatus sauda tuh bagus untuk imunitas tubuh ya, karena menghangatkan. Tapi bagi orang yang bermasalah ya nggak boleh juga ya. Madu bagus, tapi kalau dia ada gula naik juga karena mengandung glukosa. Jadi ya kita harus menyesuaikan ya, bukan orang yang nggak ada gula makan sama kayak kita ya, nggak bisa ya. Kita ada mah, makan habatus sauda itu kan hangat, menghangatkan tubuh, nanti perih di lambungnya ya, makanya lapisin dulu kunyit. Jadi boleh dikonsumsi tapi lapisin ya, caranya gitu. Boleh dikonsumsi lapisin tapi dosisnya kurangin ya. Kalau habatus sauda itu kalau kita memang untuk jaga-jaga, satu kali satu cukup, yang minyak, yang oil ya. Tapi kalau memang kita nggak enak banget, 2 kali 2 ya. Buat daya tahan tubuh bagus Pak? Bagus ya, karena dia menghangatkan tubuh ya, imunitas bagus ya.
Saya juga kadang-kadang konsumsi kalau memang lagi lemes badan saya konsumsi, tapi nggak harian saya, ya. Jadi biarkanlah tubuh itu menyeimbangkan, karena kita kan punya homeostasis ya, tubuh kita tuh bisa menyeimbangkan. Makanya kita latih daya tahan tubuh kita sendiri, ya. Boleh kalau memang lagi lemes konsumsi ya yang mengandung vitamin C, antioksidan, boleh, nggak ada masalah ya. Dan apa yang untuk kalau di klinik saya itu punya memang untuk antivirus ya, jadi saya konsumsi itu kalau memang lagi nggak enak ya, saya hantam ya. Alhamdulillah lah, kemarin kan Bu Nuning ya, alhamdulillah ya, itu ya. Ya baik, terima kasih Pak Alfian. Pertanyaan walaupun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya, semoga ini bisa mewakili pertanyaan yang sudah kita bacakan Pak Alfian ya. Ini untuk closing statement ya, mungkin ada yang disampaikan Pak Alfian di pembahasan kita. Ya, jadi kita intinya aja ya. Jadi kita makan itu ya sesuai tema ya. Jadi puasa itu sangat menyehatkan. Kenapa puasa itu menyehatkan? Karena kita menguras ya. Sebulan kita makan, sebulan kita latihan untuk menguras. Hormon insulin yang kerja selama 11 bulan, 1 bulan hormon glukagon. Dari makan yang banyak kita bisa mengatur makan yang dikit ya, sehingga menguras tadi saya bilang. Jadi inputnya sedikit, outputnya banyak karena dikuras. Nah, kalau kita mau konsep sehat itu input sedikit, output yang banyak. Kenapa orang di kampung itu bertani itu sehat-sehat? Karena outputnya banyak. Iya, betul. Ya, itu inputnya ya memang banyak, tapi kalau kita pikir sedikit. Banyakan kita. Dia makan pagi doang. Ya, siang kadang-kadang nyemil-nyemil doang, ngopi atau sedikit makanan lah. Sore baru dia makan. Nah, kalau kita coba sedikit-sedikit makan, nah itu pakai kendaraan lagi kan. Outputnya nggak ada. Duduknya, outputnya nggak ada. Jadi intinya tuh input kita sedikit, outputnya banyak. Ya, kenapa? Untuk dia menguras. Ya. Jadi kalori kebuang dengan olahraga itu kan menguras kalori. Ya. Nah, bagi orang diabetes boleh jalan, ya jalan, tapi jangan berhenti. 45 menit itu jalan, ya. Tapi jangan berhenti. Misalnya ketemu teman ngerumpi dulu, makan dulu lah, jadi ngaco itu ya. Jadi 45 menit itu jalan pasti akan turun tiap hari. Cobain aja, ya turun, ya. Nah nanti cek labnya. Nah kalau sudah turun testimoni. Ya itu aja kali Mas Sanis. Oke, baik, terima kasih Pak Alfian untuk kesempatan waktunya di kesempatan siang hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Pak Alfian bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih untuk ikhwan akhwat para pendengar Radio Sault Rahim yang telah menyimak acara kita di acara kesehatan Islami bersama Bapak RM Alfian RSI Rumah Sehat Indonesia dalam tema puasa itu menyehatkan. Dan kita akan sebutkan dan kita akan sampaikan juga untuk nomor telepon dan juga alamat praktek Rumah Sehat Indonesia atau RSI. Bisa dicatat Ikhwan Awad, dipersiapkan kertas dan pulpennya. Di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 ya. Blok A 20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB Pondok Kelapa Jakarta Timur. Untuk nomor teleponnya di 0813 8326 2040. Kami ulang kembali di Jalan Ruyung Blok A 20 nomor 7 RT 004 RW 04 Kafling PTB Pondok Kelapa Jakarta Timur. Untuk nomor telepon di 0813 83 26 2040. Ikhwan Hawat bisa berkonsultasi langsung ke Pak Alfian atau juga bisa registrasi Pak Alfian ya? Ya, di WA ya. Di WhatsApp. Untuk bulan puasa ini jadwal prakteknya Pak Alfian? Sebenarnya siang jam 2. Cuman tadi saya sudah ada 4 pasien pagi tadi sebelum ke sini ya. Nah, nanti habis pulang ini sudah ada pasien lagi ya. Kalau puasa biasanya jam 2 sampai jam 7. Tapi kalau ada pasien yang minta pagi nggak ada masalah. Kecuali saya ada ya, kalau nggak ada ya nggak bisa ya. Tapi tetap appointment aja ya ke WA. Jadwal padat banget Pak Alfian. Ya tambah kuliah sekarang ini. Iya, kalau kita lihat di ininya sosial medianya wah luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Alfian ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak Alfian. Ya Allah. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, terima kasih sekali lagi untuk ikhwan akhwat yang telah menyimak untuk acara kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa
menjaga protokol kesehatan kita dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya Pak Alfian ya. Iya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah merelay acara kita di siang hari ini yang berada di Sukabumi, di Radio Latansa FM, yang berada di Semarang juga, yang berada di Yogyakarta, dan ada yang berada di Banyuwangi, Batam, Pontianak, dan juga yang berada di Bondowoso, dan yang berada di Palembang, dan juga untuk teman-teman kita yang merelay acara ini yang mendengarkan di 2 negara Pak Alfian, di Singapura dan juga di Johor, Malaysia. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Kita tutup dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.